Kita masuk kepada ayat yang ke-25 dan 26. Berarti sampai kepada 27 nih. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka nikmat Rabbmu berdua yang manakah yang oleh kalian berdua dustakan? Wahai jin dan manusia, kan mau nang ya, kuluman 'alaiha fan, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Secara tafsir, apabila kita mengacu kepada perkata, berarti kulu setiap, man di sini man berarti mengacu kepada sesiapa atau orang-orang. Jadi setiap sesiapa atau setiap orang, ya sebutlah makhluk yang mempunyai akal dalam hal kategori yaitu jin dan manusia. Jin punya akal loh, hati-hati loh, sangkanya enggak punya. Nah, jadi pemaknaannya kuluman, ya setiap orang, ya alaiha atasnya fan, yaitu binasa rusak, atau dalam hal ini adalah pemaknaannya tidak utuh, ya. Kemudian wayabko dan kekal, ya yabko kata bako, ya bako baka kekal, menggunakan kata bako, tidak menggunakan kata kulun, ya, yaitu wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, wajah Rabbmu, ya, yaitu dzul jalali wal ikram, yang mempunyai keagungan atau keperkasaan dan kemuliaan. Nah, ini uniknya, ya, uniknya nih, frase dzul jalali wal ikram atau dzul jalali wal ikram ini hanya ditemukan di surat Ar-Rahman, hanya 2 ayat, ya, di ayat yang ke-27 dan ayat yang terakhir 78. Dzul jalali wal ikram. Jadi bisa mengacu dalam hal pemaknaan wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ini mengacu kepada Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang segala penerangannya jelas, bukti nyatanya ada, sudah nampak, terbukti, tidak bisa untuk didustakan. Dalam hal pemaknaannya, para putra semuanya, dimaknai kuluman 'alaiha fan, ya. Dalam hal ini semua yang ada di muka bumi, ya, orang-orang ataupun juga jin, atasnya yakni 'alaiha fan, binasa, menggunakan kata fan, ya, tidak menggunakan kata maut, ya, sebab kan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa, setiap diri pasti mengalami mati. Lah ini tidak, beda frasenya, kuluman 'alaiha fan, berarti ini bukan berkaitan dengan hal mati, bukan berkaitan dengan hal manusia yang akan kembali ke tanah, bukan, tapi ini adalah kaitannya dengan hal sesuatu yang kita mohonkan, yang kita ingini, ya, yang kita yakini. Tuh, itu jika kita beriman meyakini kepada ciptaan, maka itu semua akan rusak, akan terdapat kefanaan atau tertipu, kemayaan. Iya tak? Pernah dolan Facebook boleh? Foto bagus-bagus kan ya? Ketemu wongnya kepribet. Bule ya? Bule kan? Bule itu. Ya itulah maya, ya, tipuan. Nah itulah makhluk. Ya, tapi akan berbeda dengan yaitu dzul jalali wal ikram, yang dalam hal ini pemaknaannya adalah wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, yang dimaksud dengan wayabko, maka akan kekallah, ya, kekal, yaitu wajah Rabbmu, wajah Tuhanmu yang memiliki keperkasaan dan kemuliaan, dimaknai dengan Ar-Rahman. Apa yang kita mohonkan akan dikabulkan, benar. Apa yang kita ingini, bahkan apa yang kita persoalkan, itu akan adanya jawaban atau solusi. Dan ini pemaknaannya dzul jalali wal ikram bukan hanya alam dunia saja, bahkan sampai akhirat.
akhirat. Makanya dimaknai wayabko atau bako, kekal. Dalam hal kekekalannya itu utuh ya, tetap seperti itu, tidak pernah berubah ya, utuh. Termasuk dalam hal kategori, sebutlah kebaikan kita, pahala kita di alam dunia sampai dibawa ke akhirat masih ada, dan segitu-gitunya itu nggak pernah berkurang, nggak pernah bertambah, nggak ada kerugian, nggak akan dirugikan. Iya kalau kebaikan lah, kalau pahala lah, kalau ajab, kalau dosa sama, benar ya, tidak ada diskon kan begitu. Karena ini dimakai dengan wajhu atau wajah ya, muka, maka kaitannya adalah dengan tawajuh ya, tawajuh dengan menghadapkan wajah kita. Karena dalam hal ini wajhu robik, wajah robu ini sudah nampak, Dzul Jalali wal Ikram, maka selayaknya kita pun yang harus dinampakkan adalah juga wajah mandeng, benar ya. Nah, pemaknaannya secara gampang dalam hal mengacu kepada misalkan doa iftitah aja ya, ini wajatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardo hanifa wa ma ana minal musyrikin ya, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku ya kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi. Di sini Rob yang menciptakan langit dan bumi dimaknai dengan lilladzi fatara samawati wal ardo. Fatoro al fatir, bukan alkoholik ya. Nah, ini perbedaan. Berarti karena mengacu yang namanya al fatir ini statusnya tetap akan seperti itu gitu loh ya. Dari awal penciptaan bumi ya seperti ini, langit ya seperti ono, sampai akhir zaman pun bumi ya seperti ini, langit ya seperti ono. Itu fatoro al fatir ya, pemeliharaannya khusus ada tersendiri ya, akan pengaslian lagi gitu loh. Contoh dalam hal ini tanah misalkan yang semula subur bisa ditanami, boleh ya kan, tiba-tiba kemarau, garing keringking, apa garing tingkring, garing ya, tanah garing ya boleh digaring nunggu ya kan, mau non ditanduri bisa, wah mati tanahnya, tidak produktif sih ya. Begitu kena udan ditanduri boleh maning bisa, itu fatir namanya, fatir ya. Perbedaannya dengan alkoholik apa? Alkoholik menciptakan tanah itu loh, bikin tanah jadi tanah, ya udah jadi tanah, pemeliharaannya al fatir gitu loh, paham ya. Jadi dalam hal ini pemaknaannya secara al-baqo dengan al-fatir ini ada kemiripan. Baqo tidak pernah berubah, al-fatir selalu mengaslikan kembali ya, al-fatir. Termasuk juga mereka zaman itu ya disuruh merawat bumi malah merusak bumi. Yang terjadi mereka diajab dimusnahkan ya, habis mereka kaum, benar, dihadirkanlah kaum yang baru, yang beriman, yang taat, yang bisa mengurus bumi, benar, seperti itu. Berbeda dengan kita umat akhir zaman, kurang ajar, mau brengsek, nggak diajab, dibiarkan, catat doang dosanya ya, nggak kayak zaman nabi-nabi terdahulu, langsung musnahkan, langsung ajab, binasakan, selesai, benar. Sekarang tidak, dibiarkan ya, dibiarkan. Apa ada bonus kan? Jadi pemaknaannya yaitu sesungguhnya aku menghadapkan wajahku atau diriku ya, atau yang ada di hadapanku ini semuanya aku hadapkan dengan wajah ya kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi al-fatir, yang cenderung ya, dalam hal ini adalah kepada agama yang hanif, agama yang lurus, agama yang jejeg ya, agama yang ajeg, agama yang jejeg lempeng. Dalam pemaknaan apa hanif ya, yaitu ketika kita diisyaratkan untuk
ngalor, ya maka ngalor. Konon loh, itu hanif namanya. Kemudian dalam hal pemaknaan, kalau putra semuanya, ya sampai kepada tadi hanifan, ya semoga kita ada pada jajaran penganut ketauhidan yang senantiasa hanifah musliman, ya dalam hal yaitu menjalani petunjuk yang lurus dan kita siap mau untuk senantiasa diluruskan, benar ya, sampai kita masuk kepada musliman, orang-orang yang terkategori terselamatkan mulai dari hal yang tidak nampak, yaitu kolbu, harus kolbun salim, kolbunya harus mengandung keselamatan, ya agar kita tidak gemar kepada apa ya, iri dengki, tidak ada sifat-sifat jelek, ya selamatkan dulu kolbunya, sebab kolbunya baik maka akan baiklah semuanya.